Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya bisa menyampaikan kembali video untuk lanjutan daripada literasi baca. Dan untuk kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang tujuan, manfaat, dan tindakan atau strategi yang harus kita lakukan di dalam meliterasi diri dan masyarakat. Oke sahabat, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya mohon dukungannya sahabat-sahabat semua untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar Kampus Maya 21 akan lebih mengembangkan lagi, memberi wawasan khususnya untuk diri saya dan umumnya sahabat semua. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan di dalam literasi ini adalah sebuah catatan atau yang disampaikan di tahun 2019 tentang literasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Itu sahabat. Mudah-mudahan sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe channel Kampus Maya 21. Mudah-mudahan dengan mendukung segala dukungannya, saya tidak bisa membalas, hanya mendoakan semoga sahabat semua mendapatkan berkah rezeki yang bermanfaat, barokah, serta selalu diberi kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani. Oke sahabat semua, kita memulai saja di dalam pembicaraan kali ini bahwa literasi baca. Tentu kemarin saya sudah sampaikan bahwa Indonesia saat ini masih lemah di dalam minat bacanya. Baru 0 sampai 1 buku dalam setahun. Itu hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan, yang saya baca, dan saya membaca juga di sebuah buku literasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Oke, 0 sampai 1 buku itu sangat jauh harapan daripada bangsa kita ini, karena bangsa kita ini sangat luas, sangat banyak penduduknya. Apabila cuma rata-rata 0 sampai 1, bagaimana ke depan bangsa ini? Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama meliterasi diri dan meliterasi teman-teman semua, sahabat semua, masyarakat, agar sadar bahwa pentingnya di dalam kita meningkatkan pengetahuan melalui membaca, gitu sahabat. Oke, tujuan yang diharapkan dengan kita mau meliterasi diri dan menyebarkan kepada seluruh masyarakat, yaitu artinya masyarakat akan paham bahwa penting sekali kita membaca tersebut. Sangat penting, upayakan kita tiap hari itu tidak lepas untuk membaca. Jadi dengan membaca kita akan menambah wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya meningkatkan dengan kita menyebar informasikan, diharapkan ini masyarakat sadar bahwa dengan kesadaran dirinya bahwa ternyata membaca itu penting, agar hatinya tergugah, termotivasi, terdorong, agar selalu mau menyempatkan diri dalam setiap harinya untuk membaca. Oke, kemudian diharapkan lagi tujuannya adalah tumbuh budaya baca di masyarakat, karena saat ini masih lemah sahabatku. Coba lihat di masyarakat, sangat jarang masyarakat yang mau menggali, membuka buku. Jangankan masyarakat, dalam video ini saya menyerempet juga ke satuan pendidikan di tingkat prasekolah, SD, SMP, SMA, dan di mahasiswa. Saya pernah menanyakan
di setiap ada pertemuan itu sangat rendah sekali. Saya tanya dengan minta kejujurannya, ternyata setiap hari itu jarang sekali membaca buku. Bagaimana negara ini? Bagaimana negara ini masa depannya gitu? Kalau generasi kita di satuan-satuan saja sangat sedikit sekali yang mau membaca tersebut. Dengan itu saya makanya membuat video ini, memprihatin sekali. Mudah-mudahan dengan video ini ayo kita bersama-sama bagi yang sudah sadar dengan pentingnya membaca untuk menyebarluaskan bahwa sangat penting sekali kita meliterasi diri, menambah pengetahuan, menggali pengetahuan supaya kita menjadi bangsa dan negara yang masyarakatnya cerdas. Oke sahabat, kemudian bagaimana manfaatnya dengan kita mau meliterasi diri dan masyarakat bisa terliterasi dengan mau membaca. Masyarakat pasti kalau mau membaca, menggali pengetahuan, pasti akan berpikirnya pun berubah. Masyarakat akan berpikir kreatif. Oleh karena itu kita ayo bersama-sama. Sekali lagi bagi yang sudah sadar untuk membaca, ayo kita ingatkan teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, apalagi yang masih sekolah-sekolah, ayo sadarkan semua bahwa penting sekali membaca tersebut, karena dengan membaca berpikir akan kreatif, karena banyak wawasan-wawasan, banyak pengetahuan-pengetahuan sahabat gitu. Jadi ini sangat prihatin saya melihat anak-anak SD yang tidak pernah baca buku gitu ya, baik SD, SMP. Saya tanya di tingkat mahasiswa pun pernah minta jujurnya itu katanya jarang baca buku. Wah, ini gimana ini generasi kita gitu kan. Kemudian dengan membaca akan berwawasan luas. Ini ayo kita bersama-sama. Saya mengajak untuk diri saya sendiri. Kampus Maya 21 itu belajar untuk diri sendiri dan mengajak pada sahabat-sahabat, karena mengingatkan ayo bersama-sama yang sudah mampu sih, ayo kita sebarkan. Penting sekali di dalam membaca. Apalagi yang punya anak-anak kecil, kita yang anak-anak kita lagi sekolah, ayo bersama-sama kita mengingatkan untuk pentingnya membaca, karena wawasan akan bertambah, berpikir akan kritis, berpikir akan kreatif. Kemudian dengan sering membaca, komunikasi pun akan berbeda. Bisa dibandingkan orang yang sering membaca dengan orang yang tidak membaca, akan sangat berbeda jauh. Apabila kita sering membaca, komunikasi pun kita akan berbobot gitu, berwawasan, mempunyai nilai, ada value-nya di dalam berbicara. Tapi kalau ada orang yang tidak suka membaca, udah hampa saja bahasanya, mungkin bahasanya ngawur kemana-mana begitu sahabat. Jadi ini penting sekali. Coba aja bisa lah kita perhatikan orang yang mau membaca, mau menggali pengetahuan dengan orang yang tidak mau menggali pengetahuan tersebut. Kemudian saat ini kita sudah memasuki era globalisasi, era digital, era revolusi industri 4.0. Bagaimana kalau masyarakat kita belum punya kesadaran, belum punya keinginan untuk merubah dirinya agar bisa sejajar dengan negara-negara yang lain. Ini perlu kita sadari bersama, perlu kita renungi bersama agar masyarakat kita, ayo bersama-sama kita meningkatkan minat kita di dalam membaca. Oke sahabat, kemudian apa yang harus dilakukan atau strategi apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini sahabat, dengan keadaan yang memang rendah sekali minat baca di kita ini. Bagaimana di tingkat prasekolah, di anak usia dini ini, kita harus bersama-sama
dengan tenaga-tenaga pendidik di PAUD, ayo bersama-sama. Jadi guru-guru PAUD sering bercerita, anak-anak kira-kira mendengarkan, melihat gurunya membaca. Ayo kita, anak-anak didengarkan membaca, bahwa ibunya sedang membaca. Akhirnya diharapkan anak-anak pun akan tertarik untuk membaca. Bagi orang tuanya, anak-anak kita mungkin diajak ke perpustakaan, diajak ke taman-taman bacaan, diajak ke toko buku. Itu adalah tindakan-tindakan strategi dari pihak orang tua. Dan di sekolahnya, misalnya di TK-nya, di PAUD-nya, ya diupayakan tiap hari kira-kira mendengar orang yang sedang membaca. Anak itu kalau sering mendengarkan dengan orang-orang yang sedang membaca, ajak tuh orang tua untuk bersama-sama, yang nganter-nganter itu, supaya bersama-sama kita ajak untuk membaca bareng-bareng, biar anak-anak kita di tingkat PAUD itu mau tertarik. Ternyata membaca itu ada manfaatnya. Secara tidak sadar kita mendorong anak-anak kita di tingkat usia dini gitu, sahabat. Kemudian saya singkat-singkat saja. Kemudian di tingkat SD, sahabat, ini sahabat kita bersama-sama, kita sesama di pendidik gitu ya, sahabat, di guru SD, jangan sampai tiap hari itu tidak sampai ada kebiasaan membaca. Ini jarang sekali, apalagi sekarang zaman pandemi begini ya, sahabat, udah sangat jauh sekali dari buku anak-anak kita. Ini pada saat normal saja jarang sekali terdengar kebiasaan-kebiasaan membaca. Coba bagaimana kalau sebelum masuk dibiasakan, setelah di jam masuk ada jeda, bareng-bareng kita membaca, terus di awal, di tengah, di akhir ada, terus dibiasakan kita bersama-sama untuk membaca. Insya Allah dengan kebiasaan-kebiasaan itu, terus perpustakaannya dimanfaatkan lagi, jangan cuma hanya numpuk buku tidak dimanfaatkan. Saya yakin itu ya ada dorongan anak-anak kita, karena dilihat ada nampak hidup di dalam kegiatan kesehariannya itu dengan membaca. Dorong bersama-sama antara pendidik, tenaga kependidikannya pun bersama-sama. Ini mengajak untuk diri saya, sahabat, dan semua sahabat semua gitu yang ada di tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian di SMP pun sama, ayo lakukan kebiasaan-kebiasaan sebelum, sesudah, di tengah itu. Jadi awal masuk pelajaran, di tengah pelajaran, di akhir mau pulang, dibiasakan untuk kita membaca, ada waktu membaca. Kira-kira terbiasa, terus kebiasaan itu dilakukan. Sekarang kalau sudah pulang, di rumahnya pun orang tua tidak ngerti, misalnya untuk itu, akhirnya kan bagaimana. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar, insya Allah orang tua dengan di sekolah akan nyambung. Kemudian di SMA, di tingkat SMA, di tingkat kesetaraan, paket A, paket B, paket C, itu pun ayo kita ajak terus membiasakan untuk membaca. Gitu, sahabat. Ini mengajak untuk satuan-satuan yang ada di Indonesia ini. Bagi saya pribadi mengajak, ayo bareng-bareng dengan sahabat semua, bagi pengelola pendidikan, ayo kita tingkatkan, jangan sampai anak-anak kita tidak dimotivasi untuk membaca. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat pun, sahabat, coba kalau partisipasinya bagaimana? Tidak mungkin dari satuan pendidikan turun langsung ke rumah-rumah atau ke RT-RT. Makanya ini harus ada peran dari pihak desa. Desa pun harus berperan. Pihak-pihak desa harus berperan, mengajak kepada RT-RT-nya. Setiap RT ada buku-buku. Untuk ibu-ibu kan senangnya ibu memasak.
berikanlah di setiap RT ada buku-buku, misalnya menu-menu masakan, menu-menu buat kegiatan olahan, biar masyarakat di lingkungan itu pada saat tahu sudah ada setiap RT-nya buku-buku, mungkin ingin tahu akhirnya membaca, dan diprogramkan di setiap sudut, di setiap area umum ada himbauan-himbauan untuk membaca. Insya Allah saya menyampaikan ini karena saya sadar saya di kampung dan sadar lemah sekali di dalam literasi baca ini. Oleh karena itu semua pihak, mungkin dari pihak Kementerian Pendidikan sampai ke Dinas Pendidikan, dari Satuan Pendidikan, ayo saya mengajak bersama-sama pribadi saya dan umumnya, ayo kita, karena ingin negara ini maju, ingin negara ini tidak ketinggalan dari negara yang lain, agar sejajar pengetahuan, wawasan, bagaimana komunikasinya masyarakat. Kalau meningkat enak, negara kita maju enak, gitu sahabat. Oleh karena itu ayolah kita bersama-sama. Sekali lagi saya mengajak dari kampus Maya 21 secara pribadi, saya mengajak untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua, ayo kita gerakanlah. Apalagi sekarang sedang digerakkan Merdeka Belajar. Artinya ini tentu dengan Merdeka Belajar ini semua harus bergerak agar kita menjadi orang-orang yang mau menggali pengetahuan gitu. Oke sahabat, itu saja mungkin di dalam bagian 3 literasi baca ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan sahabat semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.